password. Password? Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Tango Charlie. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Bobby Deol, Tanisha, Sunil Shetty, Sanjay Dutt, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan para tentara perbatasan ketika menghadapi kerusuhan. Peperangan pun terjadi dan banyak korban berjatuhan yang akan menantang mereka untuk menentukan takdir masing-masing. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan dua orang pilot helikopter Angkatan Udara India bernama Vikram Rathore dan Sajjad Khan. Mereka berpatroli di sekitar tempat yang diklaim telah terjadi kerusuhan. Mereka menemukan banyak teroris yang tewas. Saat mereka akan kembali, tiba-tiba terlihat seorang korban yang melambaikan tangan. Mereka pun mencoba mendekat berniat menolongnya. Setelah didekati, ternyata korban merupakan salah satu tentara perbatasan yang memiliki luka tembak cukup parah. Mengetahui bahwa dia masih hidup, Vikram dan Sajjad membawa korban untuk mendapatkan perawatan. Sajjad memberikan pertolongan pertama agar korban menghentikan pendarahannya. Korban diketahui bernama Tarun, dengan kode namanya yaitu Tango Charlie. Tarun Tango. Selain itu, Sajjad menemukan buku catatan milik Tarun. Dengan persetujuan keduanya, mereka mulai membaca cerita yang ditulis oleh Tarun. Kisah ini pun dimulai saat Tarun ditugaskan untuk melawan pemberontakan di bagian timur hutan yang penuh dengan pemberontak bodos. Kala itu, Tarun mulai menyusuri hutan untuk bertemu dengan koloninya. Tiba-tiba Tarun melihat sebuah ransel, namun kakinya terjerat oleh jebakan. Dia pun didekati oleh seorang pria yang menyebut Tarun sebagai orang bodoh. Seharusnya, Tarun tak mudah terperangkap oleh jebakan itu dan selalu mempertahankan senjatanya. Ternyata, orang itu merupakan komandan Tarun yang bernama Hafaldar Ali. Hafaldar Muhammad Ali. Sir. Tarun bertemu anggota pasukan lainnya, di mana dia mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak peleton. Ketika Tarun ditanya mengapa dia bergabung dengan pasukan keamanan perbatasan, Tarun menjawab bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi negaranya dari bahaya apapun. Ali mengatakan, siapapun yang melontarkan komentar itu hanyalah seorang munafik. Ali menjelaskan bahwa para pemberontak telah membantai banyak orang yang tidak bersalah, sehingga dia tidak takut untuk membunuh mereka juga. Untuk itu, peperangan hanya dimulai oleh pikiran dan diakhiri oleh hati. Setelah ngobrol panjang lebar, Tarun kemudian memberitahukan nama kodenya yaitu Tango Charlie dan mengetahui nama kode Hafaldar Ali adalah Mike Alpha. Mike Alpha. Tango Charlie. Pemberontak bodos merupakan komplotan yang ingin menguasai perbatasan. Mereka tak segan melenyapkan siapapun, termasuk warga lokal. Mereka mempunyai bahasa isyarat, menyerupai suara burung untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan, mereka dikenal sebagai penjahat telinga, karena setiap korbannya ditemukan tanpa telinga. Suatu hari, saat berpatroli, Ali dan pasukannya melihat jejak darah di mana-mana. Ali memerintahkan beberapa pasukannya untuk berjaga di tempat, dan yang lainnya ikut bersamanya. Ali menyelidiki dari mana darah itu berasal. Setelah mengumpulkan beberapa barang bukti, Ali memutuskan jika itu adalah sebuah jebakan. Chalo, ye koi chal hai. Ali dan koloninya bergegas menghampiri pasukannya yang lain. Namun di sisi lain, pasukan itu melihat seorang yang berlari tanpa arah. Mereka meyakini jika orang itu salah satu komplotan bodos. Tanpa berpikir panjang, mereka menembak orang itu. Tak disangka, ternyata peleton tersebut secara tidak sengaja membunuh salah satu anggotanya sebagai jebakan yang dipasang oleh pemberontak bodos. Seluruh peleton menjadi kaduhung atas kesalahan ini. Dalam situasi itu, mereka didorodot oleh pemberontak bodos hingga semua peleton gugur dalam tugas. Ali dan koloninya mendatangi TKP dan melihat beberapa rekannya tewas.
Sementara itu, Tarun berada di markas karena dia ditugaskan untuk memasak. Dia mendengar suara tembakan dan tiba-tiba pemberontak bodos mendekat lalu mengacak-acak markasnya. Tarun berusaha menyelamatkan diri, namun dia terjerat perangkap dan hampir kehilangan telinganya. Beruntung, Ali dan pasukannya mendorodot ke arah pemberontak bodos. Tarun selamat, namun salah satu prajurit muda mereka tertangkap oleh pemberontak bodos. Mereka menyandra prajurit itu untuk dijadikan umpan. Demi menarik perhatian pasukan tentara, mereka tega merobek perutnya. Jeritan kesakitan itu membuat Ali dan kawan-kawan mendekat ke TKP. Namun, Ali yang cerdik mengetahui jika itu adalah sebuah jebakan. Ali membagi tim untuk tetap waspada, meyakinkan pasukannya agar tak ada yang mendekati korban. Prajurit yang sekarat itu terus menjerit kesakitan. Tarun dan rekannya berusaha tetap waras, namun rekannya terlalu emosional untuk memberikan morfin kepada prajurit yang terluka. Tarun berusaha menghentikannya, namun rekannya merasa jika dia bisa membantu korban. Hingga akhirnya, dia masuk ke dalam perangkap bodos dan ditembak mati. Tarun belum bisa mempercayai atas apa yang telah dia lihat. Ali pun datang dan mendengarkan penjelasan dari Tarun. Mereka pun tetap pada pendirian untuk terjaga menunggu bodos keluar dari persembunyiannya. Prajurit yang berteriak itu kemudian tewas perlahan karena kehabisan darah. Pemberontak bodos merasa jika mereka sudah aman dan mereka pun keluar dari persembunyiannya. Namun, Ali dan Tarun mendorodot mereka dan membunuh sebagian besar pemberontak. Sayangnya, pemimpin mereka berhasil melarikan diri. Tarun dan Ali mencari pemberontak yang tersisa dan membunuh mereka satu persatu. Ketika pemimpinnya mencoba melarikan diri dengan perahu, keduanya berenang mendekat dan mereka pun menghajarnya. Mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Ali berhasil menggorok leher pimpinan pemberontak itu dengan parangnya sendiri. Sementara itu, Tarun mencoba membunuh pemberontak lainnya, tetapi mengetahui bahwa itu adalah seorang anak laki-laki. Karena merasa kasihan, Tarun memohon kepada Ali untuk melepaskan anak itu dan misi pun selesai. Tarun pulang ke kampung halamannya. Dia dengan senang hati disambut pulang oleh keluarga dan teman-temannya. Dia mengetahui bahwa dia akan bertunangan dengan Laci, seorang insinyur komputer terpelajar. Setelah melewati hari-hari bersama, mereka pun mulai jatuh cinta. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena Tarun harus menjalankan tugas dan meninggalkan Laci. Tarun pun berjanji bahwa dia akan kembali hidup-hidup untuk cintanya. Tugas baru pun dimulai. Tarun, Ali, dan pasukannya dipindahkan ke negara bagian Telangana untuk melawan separatis Maois yang menimbulkan kekacauan di pedesaan. Mereka bertugas melindungi keluarga seorang kolonel berpangkat tinggi. Saat konvoi mendekati kota Hyderabad, para pemberontak melihat rombongan itu dan memberi isyarat kepada salah satu dari mereka. Dia kemudian menekan remote dan meledakkan bom yang ditanam di bawah jeep. Naas, kejadian itu membunuh kolonel dan keluarganya. Mereka pun menembaki truk yang menyebabkan seluruh peleton kocar-kacir dan berlindung di bebatuan. Sementara itu, para pemberontak memburu mereka. Tak sedikit korban berjatuhan. Mereka pun berinisiatif menggunakan peluncur untuk mengusir pasukan, tetapi tetap gagal. Tarun dan anggota peleton lainnya membunuh para pemberontak. Setelah proses peperangan yang cukup panjang, Tarun mengejar seorang pemberontak yang ternyata seorang perempuan. Tentara BSF lainnya mencoba mengambil alih penangkapan, namun dia berusaha memperkaosnya. Tarun turun tangan dengan menariknya pergi. Dia kemudian melihat pemberontak itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan senapan miliknya. Tentara itu mencoba membunuh Tarun, tetapi Tarun tak sengaja membunuhnya untuk membela diri. Ali mengetahui semuanya dan Tarun mencoba menyerahkan diri dengan mengatakan bahwa dia bersedia menyerah pada hukuman apapun yang diberikan kepadanya. Namun Ali malah mengatakan jika dia telah melakukan hal yang benar. Cerita pun kembali pada Pikram dan Sejad. Mereka merasa bangga atas apa yang telah dilalui dan dilakukan oleh Tarun. Tiba-tiba mereka mendapat kabar jika akan ada cuaca buruk. Mereka memutuskan untuk menurunkan helikopter secara darurat.
Mereka pun berlindung di dalam gua sambil menunggu badai berlalu. Mereka semakin tertarik pada kisah Tarun dan memutuskan untuk melanjutkan membaca buku harian itu. Pada tugas berikutnya, Tarun terkejut mengetahui bahwa para pasukannya sekarang akan mencoba memadamkan kerusuhan yang terjadi di Provinsi Barat Gujarat. Tarun tak yakin jika dia harus menembaki warga sipil. Namun, itu sudah menjadi tugas mereka untuk memadamkan kerusuhan dan mencari seorang provokator. Sesampainya di lokasi kejadian yang ricuh, Kapolres mati-matian berusaha menenangkan massa. Namun, dia ditembak dan dibunuh oleh seorang pria yang mencurigakan. Ali memerintahkan peletonnya untuk melepaskan tembakan, yang mengakibatkan banyak warga sipil yang tewas dalam serangan tersebut. Tarun merasa gugup. Dia tak mau menembak orang yang tak bersalah. Tiba-tiba, dia melihat orang yang mencurigakan dan mencoba menembaknya. Namun orang itu secara tidak sengaja menabrak orang yang menghalanginya, sehingga tembakan Tarun mengenai warga sipil. Tarun terlihat kecewa dan merasa berdosa. Setelah kekacauan itu reda, Tarun menghampiri korban sambil menundukkan kepalanya. Tarun ingin bertanggung jawab, lalu dia menemui keluarga korban untuk meminta maaf. Alih-alih memaafkannya, mereka malah memukulinya tanpa ampun. Bahkan setelah dia memberitahu mereka bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ali turun tangan dan memberitahu mereka bahwa BSF ada di sini bukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi untuk menghentikan orang melakukan tindakan kekerasan. Tarun pun dilarikan ke rumah sakit militer. Ali mengerti jika Tarun memiliki hati yang luas. Namun keputusan Tarun itu sangat disayangkan karena bisa saja Tarun kehilangan nyawanya. Ali menyebut Tarun si bodoh yang selalu bertindak dengan hati tanpa menggunakan otak. Ali kemudian berkata jika dia pernah bertugas menggunakan hati, namun hal itu adalah salah. Setelah itu, Ali menceritakan kisah tragisnya sendiri, di mana dulu dia ditugaskan untuk menyelamatkan keluarga seorang tuan tanah kaya dari Neksalit di Bengali. Saat itu, Ali ditugaskan untuk mengamankan pernikahan putri tuan tanah. Ali dan pasukannya menyamar sebagai warga sipil untuk mencari pemberontak yang mencoba merusak acara itu. Ali memberikan saran agar tuan tanah menunda acara itu sampai para pemberontak dilenyapkan. Namun, tuan tanah tak setuju dan mempercayakan keamanannya kepada Ali dan pasukannya. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar. Penyamaran Ali diketahui oleh para pemberontak yang berhasil masuk karena orang dalam. Mereka menggunakan otak untuk bertindak, sehingga Ali kecolongan. Pengantin wanita berteriak setelah melihat senjata si pemberontak. No! Dalam situasi itu, pengantin pria tewas tertembak dan kekacauan pun terjadi. Para teroris mampu membunuh hampir semua orang di acara itu. Bahkan, dengan segala upaya, Ali dan kelompoknya gagal mengamankan pernikahan. Ali pun memutuskan untuk membawa putri tuan tanah melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Di sana, Ali mengklaim ini adalah pertama kalinya dia mendengar hatinya dan bukan pikirannya. Mereka malah jatuh cinta dan iindiaan di dalam gua. Tujuan Ali saat itu hanya melindungi kekasihnya tanpa berpikir dengan cerdas. Akhirnya sang putri tertembak dan tewas. Cerita pun berpindah. Tarun mendapat surat yang mengatakan bahwa Laci akan menikah dengan orang lain. Tanpa berpikir panjang, dia berlari pulang dan menyalahkan semua orang atas kesalahan ini. Tarun mendatangi Laci untuk meminta penjelasan. Namun dia menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Laci untuk melihat seberapa besar dia mencintainya. Tarun sedikit kesal, namun dia lega jika Laci tak serius menikah dengan pria lain. Keesokan harinya, Laci mencuri buku harian Tarun. Dalam kepanikan, Tarun mengejar Laci yang pecicilan. Tarun hanya tak ingin jika kisah hidupnya diketahui oleh siapapun. Namun Laci berhasil kabur dan membacanya. Dia sangat terkejut dengan kejadian yang telah dilalui oleh Tarun. Laci meminta maaf dan mengerti jika Tarun sudah melewati hari-hari yang begitu sulit dan menegangkan. Laci semakin yakin jika Tarun adalah orang yang terbaik untuknya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk segera bertunangan. Tarun merasa lega karena dia sudah mengikat hubungan dengan Laci, sehingga dia akan jongjon menjalankan tugas di medan pertempuran.
Tarun kembali bertugas. Kali ini, dia mendapat kabar jika konflik Kargil antara India dan Pakistan dimulai lagi. Peleton dan batalion Ali pindah ke Kashmir, di mana mereka ditugaskan untuk mempertahankan jembatan. Ali memberikan perintah kepada Tarun untuk menjaga sisi jembatan. Tarun ditugaskan untuk menembak siapa saja yang tidak menyebutkan paspor ketika akan melintasi jembatan. Tak lama kemudian, ada seorang yang datang. Ali meminta orang itu untuk mengatakan passwordnya. Password. Setelah 3 kali mencoba, orang itu tak mengatakan apapun. Yang ternyata, itu Ali yang berusaha menguji Tarun. Ali kecewa karena Tarun tak menembak setelah mencoba 3 kali. Ali dengan tegas memerintah Arun untuk menembak siapapun yang tak menyebutkan paspor dalam 3 pertanyaan. Terlihat, para pasukan menjalani latihan untuk situasi ini setiap hari. Mereka membagi kelompok untuk berjaga di setiap titik jembatan tersebut. Sambil mengisi kegabutan, Tarun tak lupa untuk menuliskan setiap kisahnya di dalam buku hariannya. Suatu hari, seorang perwira militer berpangkat tinggi datang ke jembatan. Namun, dia tak tahu kata sandinya. Password. Dekho jawan, bahas mat karo. Dengan tegas, Tarun menembak salah satu penjaga, dan hal ini membuat marah petugas dan mengancamnya dengan pengadilan militer. Petugas itu mencoba membunuhnya, dan Ali turun tangan. Petugas itu adalah tentara Pakistan yang menyamar. Peperangan pun terjadi. Tarun mencari tempat berlindung, sementara tentara Pakistan membunuh sebagian besar peletonnya. Ali membunuh sejumlah besar tentara Pakistan. Sayangnya, Ali tertembak dan terluka parah. Tak ada peleton yang tersisa, kecuali Ali dan Tarun. Ali ditikam, dan dia pun sekarat, sampai Tarun datang mengecek keadaan Ali. Ali berkata, jika Tarun harus menyelesaikan misi ini tanpa dirinya. Tarun pun mengejar pasukan Pakistan, dan Ali didekati oleh batalion tentara sungguhan yang memberinya kata sandi. Sayangnya, Ali tak tertolong. Dia pun memberikan hormat kepada mereka, kemudian meninggal dunia. Tarun melihat kondisi Ali dari kejauhan. Dia pun bersumpah akan membalaskan dendam. Dia mempersenjatai dirinya dan membuntuti orang-orang Pakistan ke markas mereka. Dia menerapkan perkataan Ali dengan berperang menggunakan otak. Tarun membuat jebakan untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Dia pun menyambungkan beberapa bahan peledak dan menewaskan sebagian orang. Tarun mengecek salah satu korban yang pingsan dan menyuruhnya untuk memanggil bos mereka. Tanpa disadari, Tarun telah memasukkan bahan peledak di tas korban. Setelah dia membuka pintu, bahan peledak itu nggak beledug. Hal ini pun menewaskan warga Pakistan lainnya. Tarun kemudian mengecek markas itu, dan pemimpin Pakistan berpura-pura mati, lalu menembaknya. Namun Tarun berhasil melenyapkannya. Dalam keadaan sekarat, dia menuliskan kisahnya, berharap jika dia mati meninggalkan kenangan atas perjuangannya. Tarun pasrah dengan hidupnya, dan dia ambruk ke salju. Cerita pun kembali pada perjalanan penyelamatannya. Karena terlalu lama di perjalanan, Pikram dan Sejad khawatir kalau Tarun takkan selamat. Mereka pun memutuskan untuk turun di sebuah pemukiman penduduk untuk mencari tabib desa. Namun karena peralatan medis yang minim, tabib itu merasa tak sanggup mengobati Tarun. Pikram berusaha menjelaskan jika tabib hanya perlu mengeluarkan sebuah peluru yang bersarang. Setelah mendapat proses operasi darurat, Tarun berangsur pulih dan dia pun selamat. Dia lalu memberi hormat kepada Pikram dan Sejad. Tarun siap melanjutkan perjalanan. Saat itu, Pikram dan Sejad bertanya mengapa Tarun tak segera menikahi Laci. Tarun terkejut dan menyadari jika buku hariannya telah dibaca oleh mereka. Tarun akhirnya menikahi Laci, dan dia pun mendapatkan penghargaan bersama seluruh peletonnya yang gugur. Begitupun kedua pilot yang menyelamatkannya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Tango Charlie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.